Baca buku sambil dengerin lagu. Kudapan ringan di samping menemani. Kami sapa dengan salam dulu. Yuk, simak presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Nilawati, Nursofa, Raden Roro Rastrani Rahada Putri, dan saya, Rasana Poza Hayati, akan mempresentasikan modul ajar desain pembelajaran bermuatan materi lahan basah yang terintegrasi dengan pendekatan TPACK. Seperti yang bisa dilihat pada modul kami, untuk informasi umum kami isi mengenai identitas sekolah, kompetensi awal yang harus dicapai, prasyarat sebelum masuk ke materi selanjutnya, serta profil pelajar Pancasila. Tujuan dari pembelajaran yang akan kami laksanakan ini adalah peserta didik pertama dapat memberi contoh karakteristik wilayah geografis, sosial, budaya wilayah Kalimantan Selatan. Kemudian mereka bisa menentukan ciri khas daerah di Kalimantan Selatan, misalkan Banjarmasin, ciri khasnya. Mereka akan menentukan itu nanti. Yang ketiga, mereka akan mengorganisasikan informasi yang diperoleh mengenai karakteristik atau ciri khas daerahnya dalam kelompok. Baru mereka akan mempresentasikan hasil diskusi mereka dengan percaya diri. Baik, langkah ketiga, guru meminta salah satu peserta didik untuk memimpin doa sebelum memulai kegiatan pembelajaran. Lalu guru mengajak peserta didik menyajikan lagu nasional dari Sabang sampai Merauke. Guru membangun motivasi belajar dengan ice breaking aram samsam untuk menyiapkan kondisi peserta didik. Guru memberikan apresiasi dengan menayangkan gambar, menghubungkan materi yang akan dipelajari dengan pengalaman atau pengetahuan peserta didik sebelumnya. Yang ketujuh, guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada hari ini. Kemudian masuk pada kegiatan inti. Yang pertama, orientasi peserta didik pada masalah. Langkah pertama, peserta didik diminta mengamati gambar yang berkaitan dengan materi. Kemudian yang kedua, guru memberikan pertanyaan pemantik yang berkaitan dengan materi. Yaitu pertanyaannya yang pertama, pernahkah kalian mendengar istilah lahan basah? Bagaimana kondisi wilayah Kalimantan Selatan? Di mana Kalimantan Selatan berada? Bagaimana kondisi alam di Kalimantan Selatan? Apakah ada sungai atau gunung di sekitar tempat tinggal kalian? Lalu, apa yang kalian ketahui tentang budaya atau tradisi di Kalimantan Selatan? Apa saja yang menurut kalian menjadi ciri khas daerah kita? Yang ketiga, peserta didik merespon pertanyaan dan membuat hipotesis atau jawaban sementara. Langkah keempatnya, guru memberikan penyampaian materi dengan PowerPoint. Langkah kelima, guru memberikan penjelasan terkait tugas yang akan dikerjakan peserta didik bersama kelompoknya. Masuk pada fase 2, yaitu mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Guru membagi peserta didik ke dalam kelompok-kelompok belajar. Selanjutnya, secara berkelompok, peserta didik berdiskusi untuk menyelesaikan tugas pada LKPD yang diberikan pada masing-masing kelompok. Masuk pada fase 3, yaitu membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Langkah pertamanya, peserta didik berdiskusi dengan kelompoknya mengenai tugas yang diberikan pada lembar kerja. Yang kedua, guru membimbing peserta didik ke kelompok untuk berdiskusi dan menganalisis masalah yang diberikan. Masuk pada fase 4, yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Langkah pertamanya, guru berkeliling kelas memantau aktivitas peserta didik, memberi motivasi terhadap tugas, dan memastikan peserta didik telah menyelesaikan tugas. Yang kedua, peserta didik menyelesaikan tugas pada lembar kerja masing-masing kelompok berdasarkan hasil diskusi. Yang ketiga, guru melakukan ice breaking kalau kau suka hati untuk mempersiapkan peserta didik presentasi. Yang keempat, guru meminta setiap kelompok secara bergantian untuk mempresentasikan hasil kerjanya di depan kelas berdasarkan lembar kerja masing-masing dan mengarahkan kelompok lain untuk memberikan tanggapan. Yang kelima, guru mengarahkan kelompok yang lain memberikan apresiasi atau masukan berupa kritik dan saran. Yang keenam, kelompok yang telah presentasi mencatat hasil tanggapan baik dari kelompok lain maupun dari guru. Yang ketujuh, guru memberikan umpan balik dan apresiasi atas usaha semua peserta didik dengan ice breaking, tepuk salut, dan juga tepuk wow.
Fase 5, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Yang pertama, setiap kelompok menganalisis hasil tanggapan dengan cara merangkum atau membuat kesimpulan berdasarkan masukan dan saran dari kelompok lain atau guru. Yang kedua, guru mengarahkan semua peserta didik mengumpulkan lembar kerja. Yang ketiga, guru bersama peserta didik menyimpulkan pembelajaran hari ini. Yang keempat, guru melakukan asesmen somasi pembelajaran hari ini. Dengan catatan, selama pembelajaran berlangsung, guru mengamati sikap siswa dan pembelajaran yang meliputi sikap gotong royong. Masuk pada kegiatan penutup. Yang pertama, guru melakukan refleksi pembelajaran dengan bertanya, apa sajakah yang kalian sudah dapat dari pembelajaran hari ini? Bagian mana dari materi yang sulit atau tidak kalian pahami? Dan materi mana yang sudah kalian pahami? Ketiga, sikap baik apa sajakah yang telah dilakukan selama pembelajaran hari ini? Langkah kedua yaitu guru memberikan penguatan tentang materi pembelajaran berdasarkan respon peserta didik. Langkah ketiga, guru melakukan ice breaking, kata ibu, dengan mengkondusifkan keadaan. Langkah keempat, guru mengajak peserta didik bernyanyi lagu daerah yaitu Ampar-Ampar Pisang. Yang kelima, guru meminta salah satu peserta didik untuk memimpin doa. Selanjutnya, guru memberikan nasihat kepada peserta didik dan memberikan orientasi pembelajaran yang akan datang. Terakhir, guru menutup pembelajaran dengan salam. Kemudian, untuk slide selanjutnya adalah H. Asesmen atau penilaian dengan topik mengenal karakteristik wilayah, tekniknya observasi, rubrik penilaian aspek afektif dan psikomotorik. Adapun rubrik penilaian profil pelajar Pancasila atau PPP, untuk sikap yang diamati yaitu yang pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dengan indikatornya, berdoa dengan khusyuk, berbicara dengan sopan, menghargai dengan menerima perbedaan, menunjukkan sikap saling menyayangi kepada sesama makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian untuk profil pelajar Pancasila yang kedua ada bergotong royong. Dengan rubrik penilaian, berkontribusi dalam menyelesaikan tugas kelompok, dapat mendengarkan pendapat teman dalam kelompok, dapat menyampaikan ide atau saran kepada kelompok, dapat bekerja sama tanpa memaksakan kehendak. Dan yang terakhir adalah kreatif. Dengan indikatornya, dapat menyelesaikan lembar kerja dengan ide-ide kreatif yang dihasilkan sendiri atau bersama kelompok. Kemudian dapat menggabungkan ide dari berbagai anggota kelompok dalam menyelesaikan lembar kerja, tidak takut gagal atau salah dalam menyelesaikan lembar kerja, dapat memanfaatkan sumber belajar dengan baik untuk membantu menyelesaikan lembar kerja. Selanjutnya ada pedoman penskorannya dengan skor maksimal 12. Kemudian ada rubrik penilaian psikomotorik. Dalam hal ini menilai presentasi siswa. Kriteria atau skornya berdasarkan penampilan, yaitu peserta didik terlihat percaya diri saat memperkenalkan dirinya di depan kelas dengan suara yang jelas dan berdiri dengan baik dan santun. Kemudian kriteria yang kedua ada bahasa, dengan peserta didik memakai kata baku, menggunakan kalimat efektif, lafal yang jelas dan intonasinya yang tepat. Kemudian ada isi, peserta didik dapat menjelaskan materi dengan jelas sesuai tema, menjelaskan dampak baik dan buruk serta solusi pemecahan masalah. Dan yang terakhir ada banyak kalimat, yaitu lebih dari 10 kalimat. Kemudian di sini ada LKPD atau lembar kerja peserta didik dengan topik A, mengenal karakteristik wilayah. LKPD ini digunakan oleh siswa pada saat siswa kerja kelompok
untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang terdapat pada LKPD ini. Jadi siswa secara berkelompok mendiskusikan jawabannya atau memecahkan suatu permasalahan mengenai LKPD ini. Selanjutnya, di dalam LKPD ini memuat tujuan pembelajaran, petunjuk LKPD, alat dan bahan, serta petunjuk pengerjaan. Untuk tujuan pembelajaran, yang pertama, peserta didik dapat memberi contoh karakteristik wilayah geografis, sosial, budaya wilayah Kalimantan Selatan dengan tepat. 2. Peserta didik dapat menentukan ciri khas daerahnya. 3. Peserta didik dapat mengorganisasikan informasi yang diperoleh mengenai karakteristik atau ciri khas daerahnya dalam kelompok. Selanjutnya ada petunjuk LKPD. Yang pertama, sebelum menjawab LKPD, berdoa terlebih dahulu. 2. Tulislah nama anggota kelompok dan nomor absen secara lengkap. 3. Bacalah petunjuk dan langkah-langkah menjawab LKPD dengan cermat. 4. Jawablah pertanyaan dengan teliti dan benar. 5. Mintalah bantuan guru apabila ada yang masih belum dipahami. Untuk alat dan bahannya, 1. Buku siswa dan bahan ajar, 2. Lembar kerja, dan 3. Alat tulis. Dan untuk petunjuk pengerjaannya, yaitu cermatilah permasalahan-permasalahan yang diberikan lalu tuliskan hasil analisis kalian dengan cara menguraikan jawaban melalui pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Selanjutnya, untuk lembar kerja peserta didik ini terdiri dari 2 halaman. Untuk halamannya pertama itu terdapat sebuah gambar peta dari Kalimantan Selatan dan juga ada teksnya. Juga ada 3 pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama, siswa menuliskan masing-masing nama bentuk alam sesuai dengan gambar. Untuk yang kedua, siswa mengingat lokasi tempat tinggalnya, apakah dalam bentuk sungai, rawa, atau sawah. Dan yang ketiga, apa saja mata pencaharian utama masyarakat di daerah siswa tersebut. Untuk lembar yang kedua itu ada pertanyaan dengan mengenali nama tradisi adat seni makanan khas yang terkenal di Kalimantan Selatan. Jadi siswa menuliskan nama-nama sesuai dengan gambar. Kemudian siswa menuliskan tradisi adat, pakaian atau makanan khas yang mereka ketahui. Dan untuk soal yang terakhir, apa yang membuat daerahmu unik dibandingkan dengan daerah lain? Baik, untuk lembar selanjutnya di sini ada lembar asesmen diagnostik non-kognitif. Di mana di sini tujuan dari lembar asesmen ini untuk mengetahui aspek emosi atau suasana hati peserta didik. Nah, tekniknya adalah penilaian diri atau self assessment. Jadi asesmen diagnostik non-kognitif ini berisi mengenai tentang diri peserta didik. Jadi nanti mereka akan menuliskan siapa namanya, kemudian usianya, tinggal di mana, warna kesukaannya apa, hobinya bagaimana, kemudian suka belajar tentang apa, mata pelajaran yang disukainya apa, dan kemudian harapan-harapan mereka di tahun ini apa. Kemudian di sampingnya itu juga ada lembar asesmen diagnostik non-kognitif di mana mereka nanti akan mencari kata di dalam huruf-huruf tersebut mengenai perasaan yang mereka rasakan pada hari itu. Berikutnya ada rubrik emosi positif dan juga negatif. Jadi di sini ada rumus untuk menghitung bagaimana persentase positifnya dan juga persentase negatifnya. Kemudian nanti di situ ada tabel di mana nanti dijelaskan apakah peserta didik tersebut emosinya sangat positif, cenderung positif, atau kecenderung negatif, ataupun sangat negatif. Nah, selanjutnya
ada bahan ajar. Jadi di dalam bahan ajar ini dijelaskan kehidupan masyarakat di lahan basah khususnya di Kalimantan Selatan. Jadi di sini dijelaskan mengenai daerah Kalimantan Selatan yang dikenal sebagai wilayah lahan basah. Nanti ada bagaimana sungai-sungai yang menjadi jalur utama transportasi di Kalimantan Selatan, kemudian ada kehidupan sosial dan juga segi budayanya. Yang terakhir, masih sambungan dari bahan ajar, di sini dijelaskan mengenai ciri khas daerah Kalimantan Selatan, di mana ciri khasnya ada banyak sungai dan rawa, kemudian ada rumah-rumah tradisional yang unik seperti rumah lanting yang mengapung di sungai, kemudian ada pasar terapung yang merupakan budaya pasar tradisional di Kalimantan Selatan, kemudian ada kesenian khas dan juga makanan-makanan khas yang terkenal di Kalimantan Selatan seperti soto Banjar maupun ketupat kandangan. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai modul ajar desain pembelajaran bermuatan materi lahan basah terintegrasi dengan TPACK. Terima kasih atas perhatiannya. Salah dan hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.